Oke, nah di sini kita punya soal mengenai dimensi 3 ya. Pasangan garis dan bidang yang saling sejajar adalah oke, garis dan bidang yang saling sejajar ya. Nah, kita lihat opsi A. Ini garis BG dan bidang EFGH. Nah, kita lihat nih BG ini set dan bidang EFGH. EFGH. Nah, ini berpotongan ya kan BG ke sana. Oke, jadi ke sana. Jadi ini namanya berpotongan ya. Nah, kalau yang B garis AC dan bidang ABCD. Nah, oke, AC, ini AC set. Dan bidang ABCD, ABCD. Nah, ini apa ayo? Nah, ini bukan sejajar ya. Tapi terletak pada bidang ya kan AC, ABCD. Nah, berarti di sini. Ya, ini namanya terletak pada bidang ya. Nah, kalau sejajar dia tuh nggak di situ gitu, di lain tempat, ada jaraknya. Nah, gitu ya. Garis AD dan bidang CDHG. Ini AD. Kalau CD HG ya, nah berarti menembus ya kan? AD kan ke sana. Nah, jadi menembus. Nah, oke. Habis itu yang D garis AE dan bidang ACGE. AE ini. Habis itu bidang ACGE, ACGE. Nah, ini apa ayo? Kan kayak gini nih. Oke, ini namanya garis terletak pada bidang ya. Nah, sama kayak ini nih, garis BG dan bidang EFGH. BG EFGH ini berpotongan ya, sorry. Kayak yang mana tadi ya? AC ABCD. Nah, berarti ini terletak, nah, berarti sama kayak yang B ya. Nah, terletak pada bidang. Garis yang terletak pada bidang ya. Berarti jawaban yang E ya. Garis BE, nah ini BE. Set. Nah, dan bidang CDHG. CDHG. Nah, ini sejajar ya. Nah, kan bidangnya kayak gini. Nah, ini kan ada jaraknya ya, jaraknya. Nah, di sini ya. Ini sini ke sini tuh ada jarak ya. Nah, oke, garis itu kan sekumpulan titik. Jadi sini, 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 sini. Jadi ini sejajar gitu. Oke, semoga aja kalian paham ya, gengs. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kita lihat nih ya. Garis TK sejajar dengan garis TM. Nah, ini TK, ini TM. Nah, ini berpotongan ya. Kenapa berpotongan? Karena di sini ada bentroknya gitu. Garis itu kembali diperpanjangin. Jadi di sini ada titik bentroknya. Jadi ini bukan sejajar, tapi berpotongan ya. Nah, ini salah. Nah, yang B garis TM berpotongan dengan garis KN. Ini TM, habis itu KN, ini ya. Ini bukan berpotongan tapi bersilangan ya. Nah, oke, ini bukan berpotongan tapi bersilangan. Salah ya. Nah, ini kan KN diperpanjang sampai ke sana, ini ke sana. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya di sini, ini seperti berpotongan gitu, tapi sebetulnya bersilangan. Kalau yang C garis TL bersilangan dengan garis MN. Nah, kita lihat TL MN. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya, dari depan kayak gini, ini kan seperti berpotongan, tapi ini sebetulnya nggak kena nih MN ya, MN sama TL. Nah, jadi betul ya bersilangan. Bersilangan itu kata kuncinya seperti berpotongan gitu, oke? Tapi sebetulnya nggak berpotongan. Nah, ini yang betul ya, jawabannya C. Kalau yang D, kalau yang di ini garis KN bersilangan dengan garis LM. Nah, KN LM. Nah, ini sejajar ya, bukan bersilangan. Garis TK berpotongan dengan garis MN. TK MN. Nah, ini bukan berpotongan tapi bersilangan. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, seperti berpotongan tapi ini bersilangan ya. Perhatikan gambar kubus di samping. Oke, ini gambar kubusnya. Diketahui titik P merupakan perpotongan antara diagonal BG dan CF. Nah, ini BG, ini CF ya. Jadi titik perpotongannya tuh di sini. Nah, ini titik P-nya. Oke. Cermati pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini salah ya, ini betulnya.
Oke, titik P terletak pada bidang ACGE. Ini ACGE otomatis di luar kan, karena kalau bidang ACGE itu kayak gini nih. Nah, set, nah, set, nah, set, 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 set. Nah, jadi betul ya di luar. Nah, ini pada bidang, jadi salah. Seharusnya dia di luar bidang ya. Nah, titik P terletak di luar bidang BCHE. Ini BCHE. Nah, berarti ke sana ya. Nah, betul berarti di luar ya. Betul. Nah, titik P terletak pada bidang CDEF. Nah, ini CDEF berarti kan kayak gini juga ya. Nah, berarti kena di sini ya. Nah, set. Nah, ini betul ya. Titik P terletak pada bidang BCGF. BCGF betul ya di sini kan. Nah, ini kan bidang BCGF. Yang 5 ya. Titik P terletak di luar bidang ABGH. ABGH seharusnya pada ya. Nah, karena ABGH itu kan kayak gini. Nah, oke ini ya di sini. Nah, jadi pada ya. Jadi jawaban yang betul ada 2, 3 dan 4. 2, 3, 4 jawabannya D gitu ya. Oke, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuh 8 cm. Jarak antara titik B dan diagonal EG adalah, nah, oke ini kita punya kubus ya. Oke, anggap saja kubusnya keren ya, asik. Nah, kubusnya kayak gini. Nah, oke ABCD ya, kubus ABCD EFGH. Nah, EFGH. Nah, panjang rusuknya di sini 8 cm. Oke, berarti ini 8, 8, 8, 8 dan lainnya juga 8 ya. Dalam satuan cm ya. Nah, jarak antara titik B, ini titik B, dan diagonal EG. Nah, diagonal EG itu ini ya. Ini. Nah, oke. Nah, ini ya B. Ini kan sini ke sini. Artinya yang terdekat kan jadi B ke sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, buat menentukan B ke sini, ini anggap saja ada titik O. Nah, jadi panjang BO ya, sini ke sini. Nah, ini dapat kita cari dengan teorema Pitagoras ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, O ke F. Nah, ini kan jadi sebuah segitiga, ya kan? Siku-sikunya di F. Nah, kita harus tahu dulu panjang HF. Nah, panjang HF ya bisa kita peroleh dengan teorema Pitagoras juga. HF ini kan sama juga dengan AF ya. Nah, oke ini di bagian bidang ya kan. Nah, oke AF ini berapa yuk? Di sini 8, di sini 8, di sini juga berarti 8 akar 2 iya kan? Nah, oke, pakai rumus teorema Pitagoras tadi ya. Kita keluarin nih ya kalau belum paham. Nah, A, B, F, ya kan? Nah, di sini 8, di sini 8, otomatis AF berapa yuk? 64 tambah 64 berapa? 128 ya. 128 itu sama juga dengan akar 64 kali 2 ya. Kita akarin kan? Nah, jadi 8 akar 2 gitu. Jadi di sini 8 akar 2. Nah, AF ini sama juga dengan FH ya. Nah, 8 akar 2 otomatis kalau OF setengahnya kan? Nah, jadi OF sama juga dengan setengah HF. Sama juga dengan 4 akar 2. Nah, jadi sini tuh 4 akar 2. Nah, saya keluarin ya. Segitiganya ya, segitiga BOF. Nah, BOF. Nah, oke. Ini jadi FO ya. Ini sama juga dengan FO atau OF ya, sama juga dengan 4 akar 2. Nah, BF ini kan 8, iya kan? Nah, ini kan 8 nih ya rusuknya. Nah, berarti di sini 8. Kalau di sininya berapa yuk? Ya udah 4 akar berapa yuk? Nah, kalau di sininya berarti 4 akar 6 ya. Nah, nggak percaya nih ya, rumuskan ATM ya. Alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan miring kuadrat. Artinya miringnya itu sama juga dengan akar, alasnya kita kuadratin 64 ya. Nah, ini kita kuadratin dapatnya 16 kali 2 berarti 32. Nah, oke, 96 ya. Akar 96 itu kan sama juga dengan
akar 16 ya. Oke, akar 16 kali akar 6. Iya kan? Nah, jadi 4 akar 6 gitu ya. Oke, jadi jawaban yang C gitu, guys.